Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semuanya, khususnya anandaku kelas 6. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tiada yang kurang dalam diri kalian. Kalian tetap semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi dan kita diberi jarak, tidak dapat bertatap muka secara langsung, walaupun melalui video pembelajaran yang guru-guru perlihatkan melalui YouTube sekolah. Dan teman-teman, semoga kalian istiqomah dalam menjalankan rutinitas sebagai seorang muslim yang taat. Nah, baik teman-teman, sebelum kita belajar tentang pembelajaran fikih di bab 4 yang temanya adalah bersuci dari hadas dan besar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, bersuci dari hadas besar. Nah, teman-teman, kali ini kalau teman-teman ingin memahami pembelajaran secara baik dan benar, tonton terus dari awal sampai akhir. Jangan di close videonya. Ini teman-teman, buka buku kalian halaman 56 untuk memberikan lebih dari pemahaman pembelajaran fikih bersuci dari hadas besar. Lanjut. Apa sih itu bersuci dari hadas besar? Nah, kita mulai dari standar kompetensinya. Teman-teman membiasakan diri selalu dalam keadaan suci. Yang kedua, kompetensi dasar menjelaskan pengertian hadas besar. Yang kedua, menyebutkan macam-macam hadas besar. Yang ketiga, menyebutkan tata cara bersuci dari hadas besar. Nah, pembelajaran fikih kali ini tentang hadas besar, macam-macamnya dan tata cara bersuci dari hadas besar. Dalil pokoknya, teman-teman diikuti ya. Fazal akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Shadaqallahul azim. Artinya, innallaha yuhibbut tawwabin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Inilah Allah melihat dari mana? Dari orang-orang yang suka bersuci dan membersihkan dirinya. Ya, Islam itu menyukai dengan keindahan. Tentunya keindahan itu terlihat dari kesucian kita, kebersihan kita dalam berpakaian, dalam kita membersihkan diri kita. Itu terlihat, Allah melihatnya dari segi kebersihan kita, agar kita terhindar dari segala hal-hal yang buruk. Nah, termasuk juga virus yang mewabah di dunia ini, yang harus kita hindari dalam hal yang pertama, kita harus mensucikan diri kita. Yang kedua, kita harus menjaga diri kita dari segala hal-hal yang merusak diri kita. Ya, teman-teman. Selanjutnya, mengamati gambar. Gambar 7.1. Nah, tentunya gambar yang sedang apa, teman-teman? Yang kedua, gambar 7.2. Gambar apa, teman-teman? Nah, tentunya kalian memahami, inilah gambar materi yang Kak Rizal akan paparkan di hari ini. Gambar di atas adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sedang mandi, sedang berwudu. Mandi apa ini? Mandi menghilangkan hadas besar atau mandi junub. Yang kedua, berwudu. Berwudu itu apa? Tentunya berwudu itu menghilangkan hadas kecil. Oke. Apa sih hadas? Nah, pahami secara detail hadas. Ya, hadas besar. Hadas adalah keadaan tidak suci seseorang sehingga terhalang baginya melakukan salat tawaf.
ketika haji, ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Nah, ya teman-teman, makanya kita kalau hadas kecil kita perlu berwudu, membersihkan diri kita. Itu hadas kecil ya. Nah, teman-teman, apa itu hadas? Hadas itu terbagi berapa, teman-teman? Oke. Nah, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Ya. Kalau hadas kecil yaitu kondisi seorang tidak dalam keadaan berwudu, itu hadas kecil. Nah, kalau hadas besar yaitu kondisi orang dalam keadaan junub. Junub apa? Artinya keadaan-keadaan yang harus untuk mandi wajib karena melakukan jima. Jima itu teman-teman hubungan suami istri, atau yang biasanya kalau laki-laki keluar air mani karena dalam sudah masuk usia remaja. Sebab lainnya bisa juga ada sebab lainnya yang mengharuskan kita harus mandi wajib. Nih kondisi secara umum yang harus kita lalui masa ke fasenya. Jadi kita harus paham bahwa Islam itu mengajarkan secara detail dari awal kita buang air kecil sampai kita tertidur, semua diajarkan cara bersuci. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Islam mengajarkannya tata cara bersuci. Nah, teman-teman, selanjutnya, nah, hadas kecil. Ya, ingat teman-teman, hadas kecil itu yang pertama keluar sesuatu dari lubang kubul dan dubur. Kubul, mana kubul? Dubur yang mana? Kubul itu yang di depan, yang muslim, yang kecil-kecil itu ya. Dan dubur yang di bawah. Makanya kata yang baiknya kita harus mengucapkan kubul dan dubur. Ya, jangan mengucapkan tit yang itu, yang ini. Ya, keluar sesuatu dari lubang kubul dan dubur itu termasuk hadas kecil. Kita harus bersihkan. Yang kedua, persentuhan kulit dengan lawan jenis tanpa adanya kain penghalang. Jadi kalau kita sudah remaja, sudah mengerti hal-hal itu, sudah pikirannya sudah begitu ya. Jadi masa remaja itu persentuhan udah balik, persentuhan kulit dengan lawan jenis tanpa adanya kain penghalang itu sudah hadas. Kalau kita berwudu, ya usahakan kita berwudu kembali. Yang ketiga, hilang akal. Nah, hilang akal itu apa, Kak Rizal? Hilang akal itu orang yang Allah ambil akalnya, biasanya ya gila, ya itu nggak apa-apa ya teman-teman. Hilang akal, pas dia sadar kembali ya berwudu, kembali mengerjakan ibadah, karena juga Allah mengangkat amalnya dan dosanya. Selanjutnya, menyentuh kemaluan dari telapak tangan. Hati-hati kalau kita menyentuh kemaluan, berarti wudu kita batal. Kita termasuk berhadas kecil. Nah, jaga itu. Makanya wudu itu harus terjaga dalam diri kalian. Kalau batal lagi, wudu lagi. Bukan hanya kita ingin mengerjakan sesuatu amal ibadah atau sesuatu yang diperintahkan. Ya teman-teman, paham ya? Selanjutnya, selanjutnya hadas besar. Apa kata itu teman-teman? Untuk memperdalami materi hari ini, Kazal anjurkan kalian membaca buku halaman 57, hadas besar. Nah, tata cara bersucinya yang pertama, ya. Nih, maaf ya, hadas besar. Yang pertama, apa aja? Keluar air mani, teman-teman. Waduh, ini termasuk ya. Kita harus, bagi laki-laki biasanya salah satu tanda baliknya. Kalau kita balik tuh, kedewasaan seorang yang karenanya berkewajiban dari Allah harus dikerjakan. Ya, apa itu mandi wajib. Nah, yang kedua, kalau kita sudah balik, kalau kita sudah dewasa, kita harus mengerjakan apa? Sholat 5 waktu tidak boleh lagi ditinggalkan. Ya, ingat, tidak boleh lagi ditinggalkan, harus dikerjakan. Puasa Ramadan tidak boleh lagi main-main waktu kalian masih kecil, belum balik. Setengah hari, nggak ada puasa setengah hari. Puasa itu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Kita harus terkena kewajiban. Jika tidak dikerjakan apa? Mendapatkan dosa. Bukan lagi kalian masa kecil. Yang kedua teman-teman, hadas besar itu yang kedua apa? Haid bagi yang muslimah, ya. Haid atau datang bulan.
Haid adalah darah kotor teman-teman yang keluar dari seorang wanita setiap bulannya. Yang lama waktunya hati-hati. 1 minggu, 7 hari, jangan sampai lebih. Kalau lebih ya, itu ada sesuatu yang ganjal. Darah kotor atau haid itu keluar dari seorang wanita yang menjadi salah satu tanda baliknya seorang muslimah, seorang wanita menjadi salah satu tanda baliknya perempuan. Jika darah haid sudah berhenti, maka harus mandi wajib, jangan ditunda-tunda. Kalau udah bersihnya sudah di waktu asar, ya mandilah dan kerjakan sholat asar. Jangan sampai ditunda sampai maghrib, nggak boleh, dosa itu udah hukumnya. Nah, selanjutnya adalah nifas. Apa itu nifas? Nah, maaf, ini jima. Jima, oke. Jima itu berhubungan badan antara suami dan istri. Ya, kalau sudah berkeluarga, ayah kalian, bunda kalian itu berjima kalau sudah berkeluarga. Nah, teman-teman, kalian harus paham ini karena kalian harus mengetahui fase-fase keilmuan dalam Islam yang harus kita pahami dan tidak menjadi hal yang tabu, tapi kita harus membuka diri kita dalam pembelajaran fikih ini. Kalian sudah akan memahaminya. Yang kedua, nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita. Karena apa? Karena melahirkan setelah persalinan. Lamanya biasa sampai 40 hari teman-teman. Ini bagi yang ibunda kalian yang melahirkan seorang penerus bangsa seperti kalian ini, yang muslimah dan muslimah. Makanya kalian sebagai muslimah itu luar biasa. Makanya kita harus menjaga wanita karena dia penerus bangsa yang melahirkan penerus-penerus yang islami, yang berakhlakul karimah, yang mengerti kaidah-kaidah Islam, ya. Akhirnya dia menjadi pemimpin yang bijaksana. Selanjutnya teman-teman, kita lanjut tadi berkaitan dengan mandi besar ya, mandi besar. Nah, tata cara bersuci dari hadas besar. Nah, ingat, yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat itu sebelum mandi wajib berniat dalam hati dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, karena merupakan pembeda antara mandi biasa. Mandi biasa itu tidak ada niatnya. Kalau mandi besar ada niatnya. Nah, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Indonesia, ya. Yang kedua, Karzab juga tidak menekankan untuk berbahasa Arab. Artinya sengaja saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan. Pahami ya teman-teman, telapak tangan harus dicuci. Ya, sebelum kedua tangan dimasukkan dalam air, cucilah terlebih dahulu kedua telapak tangan 3 kali supaya kotoran yang ada di tangan menjadi bersih sekali. Nah, ketiga, mencuci kemaluan. Kemaluan dicuci teman-teman. Setelah kedua telapak tangan dicuci atau bersih, kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Nah, ya, selanjutnya yang keempat, menggosok telapak tangan kiri. Tangan kanan dulu ya. Setelah tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri digosok yang bersih. Tangan kiri yang digunakan untuk membersihkan kemaluan dibersihkan kembali. Ya, dengan tangan kanan. Selanjutnya yang kelima, berwudu. Berwudu itu ya seperti biasa karena ini melaksanakan sholat, berwudu. Selanjutnya yang keenam, menyala-nyala pangkal kepala. Menyala-nyala pangkal kepala, kulit kepala sampai di sela-sela menggunakan jari jemari, kulit sampai basah pakai air. Nah, ini seperti bukan bersampo ya, tapi di sela-sela, bukan lagi pasenya itu, sela-sela pakai air sampai pori-porinya basah. Ya teman-teman. Yang ketujuh, menuangkan air ke kepala. Nah, dituangkan air ke kepala dari atas selama 3 kali. Nah, perhatikan teman-teman ya. Setelah menuangkan air ke kepala, di sela-sela, udah di sela-sela diguyur beratas sampai ke bawah 3 kali. Selanjutnya, mengguyur air ke seluruh tubuh. Mulai dari anggota tubuh bagian kanan. Setelah itu ke kiri. Ya. Yang benar-benar merata teman-teman ya. Yang kesembilan, mencuci kedua kaki. Cuci yang bersih, pakai air, digosok-gosok kanan dulu terlebih dahulu baru kaki kiri. Nah, itulah rangkaian tata cara bersuci dari hadas besar. Mungkin saya tambahin, kalau teman-teman
menyentuh kemaluan lagi pas kita membersihkan anggota tubuh atau menggunakan sabun setelah mandi berwudu kembali, tidak apa-apa. Mungkin sampai di sini ya teman-teman pemaparan Kak Rizal tentang hadas besar. Ya, demikian pembelajaran bersuci dari hadas besar, semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar, tetap semangat, istiqomah dalam kegiatan sehari-hari yang baik. Dari Kak Rizal, kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf. Segala hal yang Kak Rizal salah dalam perkataan Kak Rizal itu datangnya dari pribadi Kak Rizal sendiri. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.